Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur malam hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa merenungkan firman Tuhan. Pada malam hari ini saya akan memberi tema judul firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini adalah pentingnya Roh Kudus. Apa sih pentingnya Roh Kudus? Kita akan mengawali pembacaan kita di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Di sini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Dia akan minta kepada Bapa di surga untuk memberikan seorang penolong yang lain. Siapa penolong itu? Penolong itu adalah Roh Kudus. Di perjanjian lama itu Roh Kudus itu sudah ada, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kejadian 1 ayatnya yang kedua, pada waktu sebelum dunia dibentuk, ada Roh Kudus sudah ada. Itu adalah sama dengan Roh Allah. Nah, Roh Kudus pada perjanjian lama juga memberi bantuan, memberikan firman, menyampaikan firman kepada nabi-nabi. Kita juga bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 28, boleh Bapak Ibu membacanya di rumah. Kisah 28 ayat 25 yang B. Di sini perkataan daripada Rasul Paulus, dia berkata bahwa Roh Kudus menyampaikan firman kepada nenek moyang kita melalui Nabi Yesaya. Jadi Roh Kudus ini sudah ada sejak perjanjian lama, itu sudah ada, sudah ditulis. Dia adalah Allah sendiri bersama-sama dengan Bapa di surga menciptakan dunia ini. Nah, kita lihat apa sih pentingnya Roh Kudus buat kehidupan kita. Tadi kita baca di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Saya ulangin, kita akan membacanya. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yang pertama yang saya catat di sini adalah pentingnya Roh Kudus. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus di dunia ini hanya sebentar, menyertai kita, menyertai murid-muridnya hanya sebentar saja. Tapi kalau Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-9. "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Allah, ia bukan milik Kristus." Jadi apa arti ayat di sini? Di sini adalah artinya kalau kita itu tidak memiliki Roh Kristus, berarti kita bukan milik Kristus. Jadi Roh Kudus di sini adalah suatu tanda buat kita bahwa kita adalah miliknya Dia. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-17. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-17. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-17. Kita baca, "Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia." Artinya apa? Roh Kudus itu mempersatukan kita dengan Tuhan, mempersatukan kita dengan Bapa kita di surga. Itu yang ketiga. Jadi saya ulangin lagi. Yang pertama, Roh Kudus pentingnya ialah yang pertama, Ia menyertai kita selama-lamanya. Yang kedua, Roh Kudus menjadikan kita miliknya Allah. Itu suatu tanda bahwa kita ini miliknya Allah, itu dengan adanya Roh Kudus. Nah,
Yang ketiga itu kita menjadi satu dengan Dia. Kita membaca lagi di dalam ayat Alkitab di dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Galatia pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Kita baca, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, yang keempat di sini yang saya catat bahwa kalau ada roh Allah dalam hidup kita, berarti kita ini adalah anak Allah. Kalau kita adalah anak Allah, berarti kita ini berhak atas warisan. Warisan apa, Bapak Ibu Saudara? Warisan dari surgawi, warisan rohani dan warisan jasmani. Kehidupan rohani, warisan apa? Surga. Warisan jasmani apa? Kehidupan yang dicukupi oleh Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13, di sini juga yang kelima, pentingnya Roh Kudus ini adalah kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, baik orang maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi di sini yang kelima, Roh Kudus itu membuat kita menjadi sama haknya di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada budak, tidak ada hamba lagi, tapi kita satu tubuh, satu roh di dalam Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan lagi, oh kamu orang Jawa, oh kamu orang Batak, oh kamu orang kaya, kamu orang miskin. Tidak, di dalam Tuhan kita mempunyai Roh Kudus, kita mempunyai hak yang sama di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi renungan firman pada malam hari ini, pentingnya Roh Kudus ada 5. Yang pertama, menyertai kita selama-lamanya. Yang kedua, menjadikan kita ini miliknya Allah. Yang ketiga, menjadikan kita anak-anak Allah. Yang keempat, kalau kita adalah anak Allah, maka kita berhak atas menjadi ahli warisnya Allah. Dan yang kelima, dengan adanya Roh Kudus, Dia akan memberikan kita kesamaan hak. Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita semua satu tubuh di dalam Kristus. Roh Kudus yang memberikan persatuan itu buat kehidupan kita. Puji Tuhan, biar kita pada malam hari ini boleh bersyukur kepada Tuhan, diberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita agar kita menjadi miliknya Allah. Kita menjadi anak-anak Allah yang berhak atas warisan dari Bapa kita di surga. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberikan kekuatan pada kita. Pentingnya Roh Kudus itu apa buat kehidupan kita. Miliki sekarang, miliki kuasa Roh Kudus itu buat kehidupan kita. Selamat malam, selamat kita merenungkan firman Tuhan, biar kita semakin bertumbuh, mengerti maksud dan tujuan firman Tuhan buat kehidupan kita. Pentingnya Roh Kudus buat kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.